Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan kedua, masih di kelas yang sama ya pastinya, di kelas 2 Awaliyah Madrasah Diniyah Al-Asy'ariyah 1 Bahrul Ulum, Pondok Pesantren Putra Al-Wabiyah 1, Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2 Bahrul Ulum Tambak Barat Jombang. Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat walafiah. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu nggih. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan dari kemarin. Kelanjutannya kita masih di hadis yang ke-27 ya. Karena kemarin di samping ada mukadimah sedikit, jadi agak lama. Kita sambung, kita lanjutkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'da 'alaina min barakati fitarini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu kepada mu'allif kitab ini, yaitu Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram wa silsilati jamaah sama khususan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Imam Hasan As-Sadili. Wassalamu alaikum sama khususan ila muassasin Syekh Ma'atid Abu Sekalian khusus Abdul Salam Syekh Abdul Rasulullah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ثم خصوصا مؤلفات الكتاب الأربعة الشيخ إمام يحيى بن شريف النووي شهد الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Wa an Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu an. Hadis saking Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Qala dawu sapa Wasibah. Ataitu nekani sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Rasul. Cita teko sira tas'alu arep takon sira anil birri saking bagus. Wasibah bin Ma'bad niki datang kepada Kanjeng Nabi untuk menanyakan suatu hal tentang apa? Kebaikan, albirri. Qultu matur sapa ingsun na'am inggih. Qala dawuh sinten Kanjeng Rasul istafti takono sira qalbaka ing hati sira. Albirru utawi bagus iku ma barang itma'annat kan anteng ilaihi marang barang apa an-nafsu hati wa tma'anna lan anteng ilaihil qalbu ilaihi marang barang al-qalbu apa penggalih wal ismu utawi dosa iku ma barang haka kang poyang payeng apa ma fin nafsi ing dalam hati wa taraddada lan mider-mider apa barang fis sadri ing dalem dada wa in aftaka senajan paring fatwa ing sira sapa annasu menungso wa aftauka lan paring fatwa sapa manungsa. Hadisun utawi iki hadis iku hasanun hadis hasan rawainahu nyeritakake sapa ingsun fi musnadi ing dalem musnate sapa al amamaini imam loro imam kalih rupane sinten rupane Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal Wad-Darimi lan Imam Ad-Darimi bi isnadin kelawan isnad hasanin kang bagus. Kita telah bersama hadis ini diriwayatkan oleh Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Kedudukan Wasibah sendiri ini menjadi apa? Menjadi sanad.
Dari Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu an. Jika tas'alu anil birri, aku datang kepada Rasulullah. Jadi Wasibah ini datang kepada Kanjeng Nabi untuk menanyakan apa? Anil birri, dari kebaikan. Penasaran nih ya. Ya, pastinya Wasibah bin Ma'bad ini datang kepada Kanjeng Nabi untuk menanyakan kebaikan. Nopo Kanjeng Nabi kebaikan niku? Qala matur utawa dawuh sinten Kanjeng Nabi, istafti qalbaka. Tanyalah kepada hatimu albirru, saking kebagusan. Kanjeng Nabi ngutusten Wasibah bin Ma'bad ini tadi untuk bertanya kepada hatinya perihal kebaikan itu apa. Albirru matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan adalah apa yang membuat jiwa kita tenang. Kebaikan membuat jiwa kita tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan apa yang membuat hati kita tenang. Suatu kebaikan itu adalah suatu perbuatan yang membuat hati kita tenang dan tentram. Nah, misalnya kita membantu orang dalam kesusahan, setidaknya kita mempunyai rasa syukur, alhamdulillahirabbil alamin, kita mempunyai kesempatan untuk dapat membantu si A misalnya. Nah, ada lagi seseorang itu ya, bagusnya itu untuk dapat menjadi orang yang pandai bersyukur, setidaknya coba merendah. Kita melihat ke bawah, ya Allah, alhamdulillah, misalnya seorang santri, kita harus pandai-pandai bersyukur, kita ditakdirkan oleh Allah untuk dapat menjadi seorang santri. Alhamdulillah rabbil alamin, kita mempunyai kesempatan untuk nyantri. Banyak orang atau banyak anak ataupun orang tua, anaknya karep mondok sedangkan orang tuanya tidak menghendaki atau tidak mempunyai biaya yang cukup untuk memondokkan anaknya. Ada juga yang kedua atau sebaliknya, orang tua ini karep tenanan anak mondok sedangkan anaknya tidak mau, merengkel, tidak mau mondok. Nah, kita ini harus bersyukur, sama-sama harus bersyukur, ditakdir oleh Allah mempunyai kesempatan untuk nyantri, khususnya di bumi Bahrul Ulum ini, terkhususnya lagi di privat kita tercinta Pondok Pesantren Putra Al-Wafiah 1 dan Pesantren Putri Al-Latifiyah 2, seperti itu. Bersyukur, alhamdulillah. Selanjutnya, setelah Kanjeng Nabi menyampaikan apa itu kebaikan, Kanjeng Nabi menjelaskan juga perihal dosa. Dosa adalah al-itsm. Al-itsm ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Sesuatu perbuatan apabila kita lakukan perbuatan itu tadi membuat sesak jiwa. Dadi mboten enak rasane ten perasaan. Gare poyang paing niku was-was utawa ragu ngoten. Walaupun manusia sudah berfatwa kepada kita, maksudnya kita sudah diberi pengertian atau sudah dinasihati oleh seseorang, yusik tetap jenenge kita melakukan suatu perbuatan yang kurang tepat atau dosa itu tadi. Nah, suatu misal, kemarin saya contohkan seorang santri yang mengambil barang milik temannya, aku nggosok. Nah, ini perbuatan dosa lagi, ya sunnaudzubillah ya. Mungkin ada seorang santri yang berani kepada cak-cake, misalnya saja ini, wong belum sampai nanti di kemudian hari, ya, gosok ngoten lho, misalnya ten pondok niku, ya, kita sudah mendapat imbalan, lek umpama konangan, setidaknya kalau tidak konangan, roh tok kancane, umpama pas ngonangi awake dhewe niku membuat kita was-was dan tidak tenang. Umpama kita melakukan perbuatan yang kurang bagus tadi loh,
misalnya gasap. Ini satu misal perbuatan dosa. Kalau dosa kepada Allah, fa insya Allah kita dengan beristighfar, dengan niat bertaubat yang nasuha, yang sempurna kepada Allah, insya Allah diterima. Nah ini kalau perbuatan kita kepada seseorang yang kita sakiti, nah ini harus kepada seseorang itu tersebut yang kita sakiti, kita memohon maaf. Harus, ini hak adami, harus bertemu langsung dengan orang yang kita sakiti. Ini suatu misal saja. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan tersebut. Adapun kalau kita melakukan perbuatan itu, mari kita memohon maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Nah, seperti itu ya. Jadi kedudukannya setelah lafadz qola tadi, ini ciri-cirinya dari matan ya, berada lafadznya berada di setelah qola. Nah, bagian dari ciri-cirinya matan. Ila akhirihi. Jadi ini yang menjadi matan apa? Istafti qalbaka albirru ila akhirihi. Nah, sampai napa? Wa in aftakan nasu wa aftauka, itu akhirnya matanya sampai di situ. Terus sekarang yang paling terakhir rawinya dari hadis yang kita bahas ini tadi apa? Yaitu rawinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal wad-Darimi. Seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat membedakan mana sanad, matan dan rawinya. Semoga sedikit pertemuan kita kali ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.